Dan untuk menanggapi putusan pimpinan KPK, BKN dan Kemenpan RB terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, sekaligus salah satu pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Selamat sore Pak Sujanarko. Selamat sore. Oke, Pak Sujanarko, baru saja tadi fresh from the oven kita dengar keterangan pers disampaikan oleh BKN dan juga pimpinan KPK, Pak Alexander Marwata mengatakan dari hasil rapat koordinasi dari 75 pegawai dibagi 2 klaster, Pak Sujanarko, 24 orang dinyatakan masih bisa dilakukan pembinaan, sementara 51 orang warnanya sudah merah sehingga sudah tidak bisa bergabung menjadi pegawai KPK. Anda sudah tahu nasib Anda ada di klaster yang mana, Pak Sujanarko? Ya, terus terang saya juga belum tahu karena pengumuman tadi saya sedang ada di jalan gitu. Oke. Tapi kira-kira ini keputusan menurut pandangan saya agak aneh gitu. Nah, yang pertama assessment ini sebetulnya outputnya kalau orang paham terkait assessment kompetensi itu hanya 2. Oke. Satu adalah sudah kompeten dan yang kedua adalah belum kompeten. Oke. Tidak ada proses assessment itu yang dinyatakan lulus atau tidak lulus seperti itu. Oke, dari 24 pegawai ini tadi dari keterangan Pak Alexander Marwata akan diminta untuk menandatangani kesepakatan sebelum nanti mengikuti diklat begitu menjadi ASN dan mengikuti pendidikan bela negara serta wawasan kebangsaan. Apakah kemudian kalau misalnya Anda masuk ke dalam klaster yang 24 itu Anda akan mengikuti persyaratan tadi Pak Sujanarko? Ya, saya tetap bergabung dengan 75 ya. Oke. Jadi politik pecah belah semacam ini tidak bisa diterima gitu. Jadi yang pertama gini, saya protes keras terkait dengan pelabelan yang seperti zaman 65. Ini seperti pelabelan anti Pancasila, anti NKRI, anti kebangsaan seperti. Saya protes keras terkait dengan pelabelan yang menurut saya sangat tidak patut ini. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya proses asesmennya sangat tidak profesional. Oke, Pak Sujanarko, tadi Anda mengatakan bahwa ini Anda akan tetap berada bersama dengan 75, bahwa politik pecah belah ini tidak akan dapat mengganggu Anda dan juga teman-teman lainnya. Artinya apakah Anda dan juga 74 pegawai lainnya yang tidak lolos sudah memprediksi hasil rapat koordinasi ini bahwa tidak akan semuanya lolos begitu, Pak Sujanarko? Ya, kemarin memang ada gerakan-gerakan dari pimpinan untuk mengundang beberapa PTT yang ada pramusaji, ada sopir, ada satpam gitu, Oke. yang memang karena mereka dibayar seperti orang kontrak gitu, memang kehidupannya sangat terancam gitu. Nah, yang kedua gini, hasil pemetaan kita bukan 75 orang itu yang ditarget. Memang yang ditarget itu sekitar 30 sampai 50 orang lah. Sehingga yang lainnya itu sebetulnya jadi korban dari supaya dikesankan ini alibi, tidak ada motif apapun gitu. Oke, Pak Sujanarko, dari 51 orang itu warnanya merah begitu keterangan dari pimpinan KPK tadi dari Pak Alexander Marwata. Warnanya merah ini apa maksudnya kalau menurut Anda dan juga teman-teman? Apakah memang warnanya merah ini radikal atau kemudian tidak patuh terhadap Pancasila atau seperti apa sih Pak? Ya, ini aneh banget karena dari 51 orang itu saya yakin yang 10 orang itu 8 orangnya orang Kristen, ada 10 orang Kristen, 1 orang Buddha. Bahkan mohon maaf itu ada etnis Tiongkok gitu. Jadi cap radikal itu sangat tidak tepat. Justru karena pimpinan sudah menyatakan kita semua adalah merah, saya minta dilakukan audit publik terkait dengan proses ini gitu. Dan mungkin memang proses di Komnas HAM harus dipercepat. Oke, Pak Sujanarko, sudah komunikasi dengan 74 pegawai lainnya untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan begitu menanggapi hasil rapat koordinasi tadi? Ya, sedang dilakukan. Kita sedang koordinasi. Tentu 75, paling tidak 51. Nah, kalau kita tahu listnya, itu akan kita lawan dengan cara yang sangat terhormat lah. Kita orang-orang terhormat. Tidak seperti yang dilabelin oleh pimpinan KPK yang merah tadi gitu. Oke, melawan dengan cara terhormat ini mungkin bisa dibocorkan sedikit karena kalau kita tahu yang 75 kemarin sudah melaporkan pimpinan KPK ke Ombudsman, kemudian kemarin juga melaporkan ke Komnas HAM. Langkah berikutnya apa? Apakah akan menggugat ke PT UN terkait dengan status atau seperti apa Pak Sujanarko?
Ya ini kita lagi kaji nih. Kalau PT UN kayaknya kita sangat pesimis karena saya tuh pelaku pada saat menuntut pimpinan KPK, saya gugat PT UN dan saya menang sampai Mahkamah Agung. Oleh pimpinan sekarang, putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah pun tidak dieksekusi gitu. Jadi saya ragu-ragu dengan pimpinan yang mohon maaf, yang integritasnya diragukan itu mau mengeksekusi putusan pengadilan PT UN. Tapi kita tetap lakukan beberapa langkah ya, nanti kita sepakati, saya juga belum bisa membocorkan ke publik, tapi bisa saya pastikan kita tetap solid, akan kita lakukan bersama sehormat-hormatnya. Oke, Pak Sujanarko, kabarnya di luar 75 pegawai ini, Anda dan juga teman-teman mendapatkan dukungan dari yang 1.200 lainnya yang lolos tes wawasan kebangsaan. Apakah itu betul, Pak Sujanarko? Dukungannya seperti apa begitu? Ya tidak semuanya ya, secara informal banyak yang menyampaikan dukungan tentu, tapi intimidasi tentu di dalam juga terus berjalan gitu, bahkan politik pecah belah juga berjalan. Kita bisa memahami gitu, teman-teman yang 1.200 orang itu hanya spiritnya yang sampai, tapi realisasinya kita memahami tidak akan mungkin melawan pimpinan yang seperti ini. Oke, intimidasinya seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijabarkan bahwa ini sangat penting sekali, ada bentuk intimidasi yang dilakukan oleh siapa kepada siapa begitu di internal Komisi Pemberantasan Korupsi? Ya ini pecah belahnya kan ada nih. Contohnya kemarin yang diundang itu hanya sekitar 7 sampai 10 orang gitu. Dan surat-surat kita terkait keberatan juga tidak dibalas gitu. Bahkan sebetulnya nanti sudah kita laporkan Komnas HAM lah ya, bentuk-bentuknya seperti apa. Mudah-mudahan lembaga resmi Komnas HAM bisa menindaklanjuti terkait dengan yang kita laporkan itu. Saya nggak bisa bicara di publik. Oke, tapi kalau kita lihat hasil rapat koordinasi tadi, menurut Anda dan juga teman-teman, apakah ini tidak sesuai dengan apa yang diarahkan ataupun diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat konferensi pers beberapa saat yang lalu, di mana Presiden mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan jangan sampai merugikan pegawai KPK dan jangan sampai menjadi landasan begitu untuk memberhentikan para pegawai. Artinya ini dilanggar arahan dari Presiden begitu. Anda mau mengatakan seperti itu, Pak Sujanarko? Ya. Yang pasti itu statement formal Presiden, dan statement formal Presiden ini bukan statement yang pura-pura gitu ya. Jadi harusnya seluruh lembaga pemerintah itu mengikuti perintah Presiden. Nah, yang paling nanti agak krusial adalah Presiden sudah perintahkan 75 orang itu tidak bisa dipecat. Nah, sekarang dilabelin seperti orang anti Pancasila, orang anti nasionalisme, mau dikemanakan nih yang 51 orang itu? Mau dihukum penjara, mau nggak tahu mekanisme. Padahal Presiden menyatakan itu tidak bisa dipecat. Yang 51 itu mau diapakan? Itu sama sekali tidak clear. Sehingga sebetulnya harus mulai, menurut pandangan saya, supaya marut ini, kegelapan kegiatan semacam ini dibuka ke publik dengan melakukan audit publik terkait dengan proses TWK ini. Oke, terakhir Pak Sujanarko, tadi pimpinan KPK Pak Alexander Marwata mengatakan bahwa semua 75 pegawai masih akan bertugas menjadi pegawai sampai 1 November 2021. Apa yang akan terjadi? Apakah Anda dan juga teman-teman akan tetap berjuang memberantas kasus-kasus yang memang masih mangkrak begitu, atau akan terhenti dengan adanya status Anda dan juga teman-teman, Pak Sujanarko? Ya sampai hari ini yang masuk list 75 itu sudah tidak bisa bekerja, walaupun mereka ke kantor, mereka bahkan tidak mendapatkan akses informasi apapun. Tetapi mereka tetap dibayar penuh. Menurut pandangan saya ini sudah kategorinya adalah merugikan negara. Dan sebagai informasi, kita akan tetap dengan langkah-langkah yang legal sesuai dengan kaidah hukum gitu, dengan perjuangan sehormat-hormatnya. Oke, kita tunggu nanti bagaimana perjuangan dari 75 pegawai KPK. Kalau yang 24 ini mungkin bisa bernapas lega sedikit karena dinyatakan masih bisa dibina, sementara 51 lainnya sudah dinyatakan warnanya merah dan kemudian tidak bisa menjadi bagian dari KPK. Tapi kita tunggu bagaimana perjuangannya 51 pegawai KPK ini, dan kita lihat ujungnya nanti bagaimana nasib alih status para pegawai KPK ini. Terima kasih sekali Pak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, sekaligus salah satu pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu, Pak. Terima kasih.